dulu aja mungkin kita bahas mengenai tentang coklat ya dok ya. Boleh. Oke, dok, apa sih dok bedanya coklat bubuk yang ada di umum dengan coklat yang ada di cocoa puffs? Iya, ini pertanyaan sering banget nih ditanyain ya. Jadi memang sebenarnya dari segi pemprosesannya pun berbeda Diana. Antara coklat bubuk kita ini dengan coklat yang biasanya kita temukan di pasaran. Nah, kalau coklat bubuk yang di pasaran itu memang mereka lebih pembuatannya itu proses pengolahannya dari biji kakaonya itu memang tujuannya adalah lebih ke taste-nya gitu. Sehingga dalam prosesnya itu proses pengolahannya akan melalui proses fermentasi dan proses roasting untuk menghilangkan rasa pahit pada si biji kokoanya tersebut gitu. Jadi sehingga pada saat nanti diolah menjadi makanan jadi coklat batang seperti itu ya, itu rasanya tuh lebih enak gitu, nggak pahit. Berbeda dengan coklat yang kita miliki di sini ya, di mana produsen kita yaitu Berry Callebaut memang tujuannya adalah untuk membuat suatu coklat yang memang nutrisional gitu, tujuannya untuk nutrisional gitu ya, sehingga dalam prosesnya itu fokusnya adalah bukan pada rasa melainkan pada kadar gizinya. Maka dari itu proses yang digunakan, proses pengolahan si biji kakaonya itu berbeda dengan coklat yang pada umumnya, sehingga dari segi rasanya pun mungkin bisa dibilang tidak seenak rasa yang pada coklat yang kita di pasaran gitu. Jadi memang karena tujuannya memang berbeda. Nah, ini tujuannya untuk kesehatan ya dok ya. Betul sekali. Oke. Untuk kesehatan, ngomong-ngomong kalau untuk kesehatan apa sih dok manfaat dari coklat flavanol ini? Oke, kalau dari coklat flavanol ini memang dia memiliki kandungannya itu terutama itu yang kita sorot di sini itu adalah flavonoidnya. Tapi bukan berarti kandungannya hanya flavonoid. Sebenarnya ada banyak, ada proteinnya, ada vitamin, mineral. Tapi yang di sini menjadi kita sorotan adalah flavonoidnya. Di mana flavonoid itu termasuk dalam salah satu golongan antioksidan. Wow. Jadi memang dia tuh punya manfaat terutama adalah fungsi-fungsi antioksidan sendiri gitu ya, di mana antioksidan itu dia bisa untuk menstimulasi kerja juga dari sel-sel tubuh kita, sekaligus juga melindungi atau memproteksi dari radikal-radikal bebas yang kita dapatkan dari luar ataupun yang dihasilkan dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi memang lebih ke faktor untuk kesehatannya dia baik, ditambah lagi juga efek utama dari uniknya efek utama dari flavanol ini adalah berimpact terutama pada endotelium pada pembuluh darah kita. Sehingga memang dia akan sangat membantu sekali dalam produksi nitric oxide yang nantinya nitric oxide ini akan berperan dalam elastisitas pembuluh darah kita. Jadi di situ nanti akan membantu sekali untuk menjaga sirkulasi darah kita tetap baik. Kita sekalian ya, manfaatnya ini memang terutama adalah di pembuluh darah. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat atau bisa menyalakan mikrofonnya juga ya. Oke, dok. Ya dok, saya mau nanya. Dok, saya lanjutkan kembali ya dok ya. Nah kalau untuk kira-kira kalau untuk pengolahannya nih dok nih kan kata ibu bilang ada boleh nggak sih kalau misalnya pakai jahe, boleh nggak sih kalau pakai kopi, kalau pakai susu gitu, gimana dok kalau untuk coklat sendiri? Ya berarti tips untuk menyajikannya ya, saran penyajiannya. Nah kalau untuk saran penyajiannya sih sebenarnya nggak aneh-aneh ya, sebenarnya boleh dicampur dengan jahe, susu, kopi, apa aja yang teman-teman suka gitu, atau jus gitu ya, boleh-boleh aja gitu, boleh berkreasi bebas. Cuman mungkin concern di sini yang perlu diperhatikan adalah dalam pengolahannya nanti usahakan untuk menjaga suhunya itu tidak terlalu tinggi. Karena suhu yang terlalu tinggi itu akan merusak kadar flavonoidnya sendiri atau flavanolnya tadi itu. Sehingga supaya nanti pada saat kita konsumsi, kita bisa tetap mendapatkan manfaat flavonoid yang tinggi tersebut gitu. Dia akan rusaknya hanya karena pada kondisi panas ya dok ya? Betul, makanya kenapa yang dianjurkan juga itu untuk menjaga suhunya itu jangan lebih, suhu pengolahannya ya, itu tidak lebih dari 80 derajat gitu. Oke, dokter di sini sudah ada yang bertanya ya dok ya. Dok, apa sih bedanya yang hijau dengan yang merah? Oke, beda antara yang hijau dengan yang merah itu sebenarnya lebih kerasa aja sih ya. Nah di sini kalau yang hijau itu kan dia lebih yang original, betul. Jadi kalau untuk teman-teman yang
justru sukanya ada lebih ke rasa aslinya, dan justru mungkin daripada nanti pakai yang rasa manis gitu kan, itu pengennya lebih berkreasi. Kalau rasa original tuh lebih mudah dikreasikan, contohnya seperti itu ada yang bisa pakai yang warna hijau. Nah, kalau warna merah ini itu dia yang sudah ada tambahan pemanisnya. Tapi di sini tetap aman, kenapa? Karena kita menggunakan pemanisnya itu dengan stevia, bukan gula gitu ya, bukan gula. Jadi aman banget juga, tetap aman, terutama buat teman-teman yang mengalami diabetes, yang punya diabetes, dan juga tidak menambah kalorinya. Betul gitu. sekali. Ya, jadi memang stevia ini berbeda ya Bapak Ibu dengan gula pasir. Kalau gula pasir itu golongannya itu sukrosa. Nah, namun kalau stevia ini adalah sukralos, jadi rasa manisnya tidak akan dikenali oleh tubuh kita. Jadi aman untuk penderita diabetes. Oke, selanjutnya Dok, ada yang bertanya lagi. Oke, dari Ibu Tina Suandi. Manfaat original dan sweet, apakah ada perbedaannya? Tertera beberapa perbedaan komposisinya gitu. Silakan Dr. Winda. Iya, kalau dari sebenarnya perbedaannya itu ya, pada dasarnya perbedaannya hanya karena faktor stevianya sebenarnya. Gitu. Faktor stevianya ini yang membuat jadi ada perbedaan antara yang original dengan yang sweet. Tapi sebenarnya secara manfaat sendiri sama kok. Sebenarnya sama, manfaatnya sama. Namun mungkin memang perlu adjustment pada dosis konsumsinya. Gitu. Jadi untuk simpelnya teman-teman, untuk perbandingan, kalau teman-teman minum yang merah ya, yang sweet, itu kadarnya itu atau dosisnya 1,5 kali lebih banyak dibandingkan yang original atau yang hijau gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman nih biasanya konsumsi yang hijaunya itu 5 gram sehari, berarti kalau gitu yang merah dianjurkan konsumsinya sekitar 7-8 gram gitu. Secara itu aja, tapi untuk yang lain-lainnya sebenarnya pada dasarnya sama kok. Oke, baik Dok. Jadi memang mau yang merah mau yang hijau, kedua-duanya sama-sama sehat dan sama-sama manfaatnya itu sama. Tidak ada perbedaan, hanya itu dari selera masing-masing saja. Oke, kemudian ada juga yang bertanya, berapa kalori per servingnya ya? Kok jauh berbeda dan komposisinya berbeda? Iya. Kalau di sini sebenarnya itu ada miss sedikit sih ya, ada miss sedikit. Jadi untuk yang warna hijau ini, untuk kalori yang dicatat itu adalah untuk dengan takaran serving yang 100 gram gitu. Satu box, jadi untuk satu box. Sedangkan satu box ini kalau kita konsumsinya 5 gram, itu bisa kita minum sampai 20 kali. Gitu. Jadi teman-teman bisa membagi antara ini jumlah energi totalnya, kalorinya itu total 410 dibagi 20. Jadi hasilnya sama aja, 20 kilokalori. Betul. Jadi sebenarnya secara kalori sama, cuman memang ini di sini yang pada yang warna hijau itu dilampirkannya itu dalam takaran sajian yang masih 100 gram. Gitu. Oke. Jadi kedua-duanya kalorinya sama ya Dok ya, walaupun yang merah sudah ada penambahan komponennya. Iya Dok, ada pertanyaan lagi dari Ibu Elsie ya. Ini coklat apa ya? Maksudnya coklat apa nih? Mungkin yang dimaksud ini coklatnya yang seperti tadi kita sudah bahas ya Dok ya, apakah ini coklatnya sama seperti yang di pasaran atau tidak gitu? Oh iya, ya tadi sudah dijawab di awal ya, jadi memang ini coklatnya berbeda dengan yang kita bandingkan dengan coklat di pasaran, karena memang tujuan dari proses pengolahannya pun berbeda gitu ya. Jadi kalau untuk yang di pasaran itu memang lebih ke untuk makanan semata ya, jadi lebih ke taste-nya aja, rasanya aja. Nah, kalau sedangkan pada coklat kita ini memang untuk makanan, sehingga proses pengolahannya itu berbeda banget kan. Dan fokusnya adalah untuk menjaga kadar gizinya tetap tinggi. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Irfan Aliando. Dokter, kalau orang yang sudah suntik insulin bisa digunakan tidak ya? Dan berapa kali sehari? Tentu boleh banget ya, yang sudah suntik insulin itu boleh banget untuk mengkonsumsi kokoaflavanol. Jadi di sini malah bisa bekerja sama dengan lebih baik justru ya. Jadi di mana di sini manfaat dari flavonoid sendiri itu bisa membantu untuk meningkatkan
sensitivitas terhadap insulin. Nah, jadi berarti insulin yang disuntikan itu bisa efektif bekerjanya setelah kita konsumsi flavanol gitu. Jadi justru sinergis ya, malah bisa lebih sinergis bekerjanya gitu. Jadi tidak hanya sekedar membantu untuk meningkatkan efektivitas, tapi juga jadi secara perlahan bertahap mulai memperbaiki hal-hal yang rusak tersebut gitu, supaya nantinya suatu saat nanti itu tidak terlalu tergantung lagi dengan obat-obatan. Tapi dengan catatan, suatu saatnya ini bukan suatu saat beberapa minggu kemudian ya teman-teman ya, tapi memang butuh proses tubuh kita itu untuk mengalami penyembuhan ya. Mengalami kesembuhan itu dia butuh proses untuk menyehatkan, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak itu butuh waktu. Kita aja merusaknya saja sudah tahunan. Untuk menyembuhkannya juga tentu butuh waktu tahunan juga. Jadi memang harus sabar dan tetap tekun. Ya, bisa untuk pada yang sulit sendiri insulin itu. Halo. Selamat siang Bu Dokter. Dari Ibu Anatin, bikin gemuk nggak Dok? Nah, ini justru tidak bikin gemuk. Kenapa? Karena memang kalori pertakarannya hanya 20 kalori saja. Jadi kecil banget. Ya. Jadi memang kalau justru buat teman-teman yang ingin menaikkan berat badan sih tidak bisa justru ya. Tidak bisa berharap dengan konsumsi cocoa flavanol untuk menaikkan berat badan. Karena memang kalorinya kecil sekali justru ya. Hanya 20 kalori saja. Nah, itu kalau untuk dibandingkan kira-kira tuh mungkin sekitar kurang lebih setara dengan bahkan jauh lebih rendah dari satu buah roti gitu ya. Kalau Bapak Ibu tahu nasi yang semangkok itu adalah kalori kurang lebih 175 ya Dok ya? Betul. 175 kalori untuk satu mangkok, satu centong nasi ibaratnya gitu. Nah, betul. flavanol ini hanya 20 kilokalori. Jadi mungkin kalau disetarain mungkin hanya 1 sendok makan ya Dok ya? Betul sekali. Nah, makanya jadi memang kalau untuk menggemukkan badan justru tidak efektif ya karena kalorinya sangat kecil, kecuali nih teman-teman minum cocoa flavanol ditambah dengan gula, dengan yang lain-lain. Nah, itu mungkin jadi yang bikin gemuk justru bukan flavanolnya, tapi ya gulanya tadi seperti itu. Tapi buat teman-teman yang ingin diet untuk penurunan berat badan, malah ini flavanol bagus sekali. Selain pertama kalorinya dia kecil, Diana, tapi memang secara hasil research pun kita sudah ada studi klinis yang dipatenkan. Itu bahkan cocoa flavanol itu sangat bermanfaat sekali untuk membantu meningkatkan metabolisme lemak di dalam tubuh. Gitu ya Dok? Betul, jadi kita yang punya lemak-lemak dalam tubuh itu malah bisa lebih terbakar dengan konsumsi cocoa flavanol. Tapi tentunya memang kita harus trial juga ya teman-teman ya. Dosis yang paling tepat dan efektif buat teman-teman mungkin bisa jadi berbeda-beda. Gitu. Jadi harus di-trial sendiri. Kira-kira yang efektif buat teman-teman nih untuk menurunkan berat badannya harus berapa dosisnya gitu. Memang flavanol ini tidak akan membuat kenaikan berat badan ya, kecuali ditambahkan dengan gula atau manis ya seperti itu. Mungkin pengen manis dari coklat ini mau ditambah manis, ditambahkan 1 sendok makan gula pasir. Gula pasirnya 50 kilokalori, flavanolnya hanya 20 kilokalori. Jadi sangat jauh berbeda ya. Oke, Dok. Selamat siang. Selanjutnya ada dengan Budi, Bu. Dokter Winda boleh nggak minum Imbus setelah rutin minum flavanol? Tentu boleh dong. Kenapa nggak boleh? Boleh banget. Gitu kan justru bisa saling bersinergi ya. Imbus itu kan dia memang lebih fokusnya itu untuk imunitas saja, berarti gitu. Nah, dengan konsumsi flavanol justru sebelum minum Imbus itu akan membantu distribusi dari si Imbus ini bisa lebih baik malah. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Imbusnya saja ya, ataupun suplemen-suplemen lain ataupun obat-obatan justru malah bisa semakin membantu karena sering sekali kita konsumsi suplemen atau obat-obatan rasanya kayaknya kok kurang efektif ya, kurang efek di tubuh kita. Jangan-jangan memang kita sudah punya masalah pada pembuluh darah kita karena distribusinya terganggu sehingga distribusi suplemen atau nutrisi ataupun obat-obatan yang kita konsumsi itu tidak berjalan dengan lancar sehingga tidak sampai ke target organ yang diharapkan gitu. Nah, dengan adanya kita konsumsi flavanol terlebih dahulu
itu akan membantu membuka pelan sehingga distribusi dari si nutrisi-nutrisi tersebut ataupun obat-obatan tersebut bisa sampai ke target organnya dengan cepat dan sehingga bisa kita rasakan manfaatnya jadi lebih efektif. Yang harus itu pernah minta saya toh. Saat itu kan dia bilang saya tunggu 2 jam. Sebaiknya sih diberi jeda ya, sebaiknya diberi jeda sekitar kurang lebih 1 sampai 2 jam. Gitu supaya kita bisa mengevaluasi juga ya untuk hasilnya yang kita rasakan atau ada reaksi yang kita rasakan itu kira-kira karena yang mana. Gitu. Oke, berarti tips juga nih buat Bapak Ibu ya, jika ada Selamat konsumsi siang. vitamin atau konsumsi obat-obatan, bisa konsumsi kokooflavanol dulu. Kita perbaiki nih pembuluh darahnya nih, selang-selang di darah kita, di tubuh kita nih, supaya nanti kita masukin minum obat atau minum vitamin dan obat bisa alihkan dengan baik. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi ya dok ya, Halo. dari Bapak Syahrial. Oke, manfaat saat ini apa saja ya? Apakah bisa untuk mengatasi masalah darah? Ya, justru memang sebenarnya manfaat utama dari flavanol justru adalah untuk sirkulasi darah. Jadi untuk menjaga elastisitas pembuluh darah kita supaya sirkulasi darah kita bisa lebih normal dan lebih baik. Di mana itu tentunya berhubungan erat dengan tekanan darah tinggi. Di mana itu memang tempat kejadian tekanan darah tinggi kan justru adalah pada pembuluh darah kita yang mengalami vasokonstriksi atau mengalami penyempitan gitu ya, mengalami tekanan yang tinggi dan menyempit sehingga tidak elastis dan itulah menyebab tekanan darah kita tinggi. Nah, justru masalah-masalah itu bisa dibantu dengan kokooflavanol di mana memang itulah manfaat utama dari kokooflavanol kita ini seperti itu. Jadi boleh banget nih untuk yang punya masalah darah tinggi, punya masalah pada pembuluh darah lah ya, darah tinggi, terus sudah ada riwayat jantung, stroke, diabetes gitu ya, kolesterol ya, itu justru sangat recommended banget untuk mengkonsumsi kokooflavanol karena justru bisa membantu banget untuk memperlancar aliran darah kita. Oke. Berarti sangat memang juga bagus ya dok ya untuk si darah tinggi. Oke, kemudian dari Ibu Anatin, kalau bisa untuk diet yang bagus yang mana dok? Nah, kalau saya pribadi ya, saya sih lebih suka yang original Diana. Karena tidak hanya sekedar manfaatnya ya kepada tubuh kita langsung, tapi rasa pahitnya ini kalau saya secara pribadi ya, itu akan membantu juga menetralisir lidah sih ya. Menetralisir lidah sehingga tuh akan membantu untuk mengurangi nafsu makan kita juga secara nggak sadar, secara psikis itu jadi membantu untuk mengurangi selera makan juga gitu. Jadi kalau saya sih lebih favorit yang original kalau untuk diet. Oke, saya juga favoritnya yang original loh Pak Ibu. Kalau yang manis jadi habis konsumsi flavanol karena terbiasa manis jadi pengen coba yang manis-manis lagi. Betul. Ibarat kata sudah dibakar diisi ulang jadi nggak turun-turun, jadi kurang efektif dietnya. Jadi kalau untuk yang pengen diet sih kalau saya pribadi akan lebih menganjurkan yang original. Jadi sebenarnya itu tergantung selera ya. Iya, betul. Oke, kemudian dari Ibu Lina, pertama kali minum sweet saya mengalami alergi ya. Alergi ini gatal-gatal pada bagian betis selama 1 bulan. Saya coba pindah ke original, mungkin karena detox atau alergi. Gatal-gatal tersebut sembuh dan ini juga terjadi pada kakak saya yang mencoba kebalikan dari saya. Kakak minum ori pertama kali dan pada box kedua mencoba yang sweet. Hasilnya sama dengan saya, yaitu gatal-gatal bahkan di seluruh tubuh. Apakah ini ada hubungannya dengan golongan darah A? Ya, kalau untuk hubungannya dengan golongan darah sih sebenarnya belum ada riset ya, belum ada riset yang mengkorelasikan hubungan tersebut. Kebetulan sih saya sebenarnya golongan darah A juga, tapi saya belum pernah cobain sweet, jadi belum bisa komentar apakah memang ini correlated dengan hubungan dengan golongan darah A atau tidak. Dan kita memang belum ada risetnya sih, belum ada riset yang uji klinis antara hubungan golongan darah tertentu dengan konsumsi baik yang original ataupun yang sweet. Tapi sih kalau saya rasa di sini faktornya lebih ke faktor dari detoksifikasinya sendiri sih. Oke, gitu. Jadi memang itu tergantung pada alergi masing-masing gitu ya dok. Betul. Ya? Tidak menjamin dengan hubungan
dihubungkan dengan golongan darah ya dok? Iya betul, walaupun memang sih pada beberapa case memang golongan darah A itu bisa dibilang tuh lumayan sering mengalami proses-proses detoksifikasi yang kurang mengenakan seperti itu ya, dibandingkan umpamanya dengan yang golongan darahnya O seperti itu. Tapi kalau secara ilmiahnya sih belum ada uji klinis yang memang langsung mempelajari tentang hal itu. Namun lebih pastinya juga bisa melakukan pengecekan ya dok ya, apakah ibu itu benar ada alergi terhadap kokoa atau tidak. Tapi mungkin kalau melihat tadi pas minum yang originalnya sih nggak masalah ya. Iya. Jadi mungkin sih bukan pada kokoanya, tapi mungkin bisa jadi malah alergi pada stevianya. Oke. Nah bisa jadi. Nah itu boleh juga nanti kalau mungkin ada waktu ya bisa juga dicek atau memang kebetulan punya alergi terhadap stevia. Stevia itu apa ya dok ya? Stevia itu sebenarnya dia diambil pemanis alami juga sih ya, masuknya pemanis alami dan diambil dari daun stevia. Tapi memang dia ini kalorinya itu bukan seperti gula, jadi dia tidak berkalori dan seperti tadi Diana juga sempat bilang juga manisnya itu tidak dikenali oleh tubuh kita gitu sehingga tidak menyebabkan kenaikan pada kadar gula. Jadi stevia itu dari tumbuh-tumbuhan juga ya Bapak Ibu, jadi itu aman ya. Oke, kemudian saya lanjutkan dari Bapak Vincent. Yang dokter, salah satu fungsi kokoa flavanol adalah untuk mengaktifkan stem cell. Untuk usia 40 tahun ke atas, biasanya stem cell tubuh sudah mengalami penurunan kualitas karena banyak yang rusak, sementara produksi yang baru mulai berkurang. Apakah konsumsi flavanol rutin bisa memperbaiki stem cell yang rusak atau menstimulasi agar muncul stem cell baru menggantikan stem cell yang rusak? Oke. Nah, sebenarnya begini, kalau untuk stem cell sendiri, sebenarnya sih stem cell kita tidak rusak, hanya dorman atau tidur seperti itu. Jadi, seiring pertambahan usia kita, keaktifan dari stem cell kita itu semakin lama semakin menurun. Tapi selnya sih tetap ada, hanya dia dalam posisi sudah kurang aktif karena ya itu dia tadi ya, trigger-triggernya, kita sudah mulai semakin bertambahnya usia, kita sudah mulai punya masalah terhadap enzimatik, terus terhadap hormonal, di mana itu yang paling berperan terutama dalam proses aktivitas dari sel-sel tubuh kita. Nah, termasuk pada stem cell juga. Nah, jadi seiring bertambahnya usia, stem cell kita yang awalnya dia aktif memproduksi sel-sel baru, itu makin lama aktivitasnya yang menurun. Gitu. Jadi bukan si stem cell yang rusak, stem cellnya sih masih ada, hanya itu dia aktivitasnya yang menurun. Nah, di sini dengan kita tadi itu ya, salah satunya kokoa flavanol ya, flavonoid, itu dia tadi selain dia membantu untuk membuka aliran darah, dengan terbukanya aliran darah, itu nutrisi-nutrisi kita akan semakin lancar. Termasuk akses-akses kepada tadi si sel-sel yang lain di perifer itu, termasuk tadi stem cell juga. Selain itu juga manfaat antioksidan dari flavonoid itu itulah tadi yang membantu untuk tadi menjaga dari aktivitas si sel-sel tubuh kita sendiri, untuk meningkatkan aktivitas sel sekaligus juga melindunginya dari yang merusak tadi, termasuk radikal bebas salah satunya. Nah, termasuk juga pada stem cell kita. Makanya kenapa stem cell kita yang tadi awalnya itu dalam posisinya tidur, itu bisa teraktivasi dengan kokoa flavanol, dengan konsumsi rutin kokoa flavanol. Nah, begitu nanti stem cell kita sudah mulai aktif kembali, aktivitasnya sudah mulai meningkat kembali, proses regenerasi itu juga sudah semakin jadi lebih terjadi ya. Jadi mulai terjadi bekerja lagi, sel-sel baru yang sebelumnya rusak itu mulai dibentuk lagi oleh sistem sel seperti itu, sehingga itulah yang kita persepsikan atau kita artikan sebagai suatu kesembuhan. Ya, luar biasa ya dok ya. Tapi tentunya juga harus diimbangi dengan pola hidup sehat ya Bapak Ibu ya, seperti istirahat cukup, hindari stres, konsumsi air putih 2-2,5 liter, kemudian pastikan untuk memilih bahan makanan yang mengandung vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Oke, kemudian saya lanjutkan kembali dari Ibu Sari ya. Dok, kalau untuk usia 80 tahun ke atas dengan riwayat asam lambung dan jantung koroner ya, jari sering susah ditekuk. Mungkin asam urat ya dok? Iya,
Nah, berapa dosis tepatnya ya dok? Silakan Mbak. Ya, kalau untuk dosis tepat, tetap kembali lagi seperti saya katakan sebelumnya, kita perlu trial ya, karena memang beda orang itu beda-beda kadar dosis yang tepatnya, karena itu akan berhubungan dengan daya serap di saluran pencernaannya, lalu juga tingginya kebutuhan masing-masing tubuh kan, itu akan tergantung kepada masalah-masalah kesehatan yang dialami. Tapi memang kalau sudah ada masalah, salah satu masalahnya sudah ada berhubungan dengan sirkulasi darah, seperti pada kasus Bapak Vincent nih tadi ya. Ibu Sari, pada kasusnya Ibu Sari, di situ sudah ada memang jantung koroner gitu kan, di mana itu berarti sudah ada masalah pada sirkulasi darah, pada pembuluh darahnya. Nah, ini memang kita anjurkan itu mulai dari 3 kali 5 gram setiap harinya. Nah, cuman di sini karena mempertimbangkan juga sudah ada asam lambung juga ya, ada mahnya, itu boleh konsumsinya itu setelah makan. Jadi nggak harus dikonsumsinya itu harus sebelum makan. Kalau nggak kuat setelah makan nggak apa-apa kok. Dan kalaupun setelah makan rasanya sepertinya kayak masih agak-agak perih nih, boleh dikombinasi juga dengan obat mah. Obat mahnya di sebelum makan ya dok ya? Betul, jadi minum dulu obat mah sebelum makan, lalu makan, habis itu baru konsumsi cocoa flavanolnya gitu. Nanti boleh di trial, dievaluasi ya sekitar 1-2 minggu dengan dosis tadi 3 kali 5 gram, kira-kira bagaimana yang dirasakan, nanti boleh di-adjust dosisnya gitu ya, boleh ditingkatkan atau tetap kalau sudah merasa sudah oke ya dengan dosis 3 kali 5 gram kayaknya badannya cukup enak, boleh dipertahankan dengan dosis tersebut. Oke, jadi memang ini disesuaikan lagi ke kondisi kesehatan tubuh Bapak Ibu ya. Oke, jadi yang jelas kalau untuk pada penderita MAH bisa konsumsinya setelah makan, tidak harus sebelum makan. Oke, saya lanjutkan lagi ya dok ya. Dari Bapak Imran, dok, kenapa ya saya minum ini coklat sakit kepalanya dok? Nah, ini nanti kita akan membahas juga tentang migrain atau sakit kepala di acara selanjutnya ya dok ya. Iya. Silakan dokter. Nah, ini memang terutama bagi teman-teman yang di awal konsumsi ya, di awal konsumsi cocoa flavanol ini sering banget saya dengar itu rasanya tuh jadi sakit kepala, ada yang jadi pusing, keliengan dan segala macam. Nah, memang ini merupakan salah satu reaksi awal begitu kita konsumsi cocoa flavanol. Nah, jadi kan cocoa flavanol itu begitu kita konsumsi, dia itu akan tadi memicu untuk produksi nitric oxide, sehingga itu akan membuat elastisitas pembuluh darah kita jadi lebih meningkat. Jadi pembuluh darah kita itu akan mengalami dilatasi atau pelebaran. Nah, kalau teman-teman yang kebetulan nih ternyata sudah punya plak-plak atau mengalami penyempitan pembuluh darah, terutama yang ke kepala, ke otak, nah ini biasanya akan berasa banget gitu ya. Jadi tubuhnya selama ini tuh sudah menyesuaikan dengan penyempitan pembuluh darah yang ada di otak. Nah, begitu konsumsi cocoa flavanol dan dibuka pembuluh darahnya, nah ini tubuh tuh nggak langsung bisa menyesuaikan diri gitu. Dengan terbukanya pembuluh darah kita, kapasitasnya itu jadi meningkat. Kapasitas darahnya itu jadi meningkat. Nah, selama ini tuh kapasitasnya itu tuh karena sudah menyesuaikan diri ya, sudah terbiasa dengan kapasitas yang kecil. Begitu dibuka, kapasitasnya butuhnya langsung besar, nah ini tubuh belum tentu langsung bisa menyesuaikan. Nah, rasanya makanya ini beberapa teman-teman ada yang bisa ngerasanya oyong, keliengan, atau ada yang ngerasa jadi sakit kepala, karena itu dia. Karena tubuh belum sempat menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru tersebut. Nah, kalau seperti ini sebenarnya sih nggak apa-apa, banyakin dibawa istirahat aja dan banyakin minum air putih. Nah, dengan konsumsi air putih atau cairan itu akan membantu untuk menambah volume darah juga untuk memenuhi tadi kapasitas yang sudah semakin besar tadi. Nah, nanti perlahan tubuh akan mulai menyesuaikan dengan kapasitas yang baru. Nah, dengan kapasitas yang baru nanti baru perlahan biasanya gejala itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi justru teman-teman yang mengalami gejala ini itu justru harusnya semakin alert ya. Karena ternyata selama ini ada sesuatu yang tidak disadari. Sudah ada plak ternyata di dalam di pembuluh darah yang ke otak. Nah, selama ini nggak sadar kan? Nah, sekarang sudah ada alertnya nih dari flavanol, ternyata sudah ada loh selama ini. Berarti mulai sekarang harus lebih dijaga lagi ya. Jadi beruntung sekali ya kalau misalnya sudah ada tanda-tandanya pusing, akan lebih cepat untuk diobati ya dok ya. Betul sekali.
Oke, selanjutnya ya dok ya, dari Bapak Budi Santosa. Selamat sore dok, untuk penderita gagal ginjal, sudah cuci darah 6 tahun ya, seminggunya 2 kali. Pertanyaannya, kalau minum coklat berapa kali sehari, berapa gram? Dan setelah minum, apakah bisa sembuh atau jumlah cuci darahnya bisa berkurang? Mungkin bisa seminggunya sekali, atau bisa sebulan sekali dan lama-lama bisa sembuh total. Ya, kebetulan baru minum 2 kali, badannya masih pada sakit dok. Ya. Nah, ini memang kondisi yang sebenarnya gini, justru pada kasus gagal ginjal itu bagus sekali untuk konsumsi Koko-Flavanol. Karena tadi ya, biasanya pada orang yang dengan gagal ginjal itu akan mengalami tekanan darah yang meningkat. Gitu, tekanan darahnya jadi tinggi, dan kondisi tekanan darah yang tinggi ini itu malah akan semakin memperberat kondisi dari gagal ginjalnya sendiri. Nah, gagal ginjalnya itu bisa malah jadi makin parah seperti itu. Nah, jadi dengan konsumsi Koko-Flavanol itu akan membuka pembuluh darah, elastisitas pembuluh darah, sehingga tekanan darah itu bisa agak lebih menurun. Nah, dengan tekanan darah yang lebih menurun, aliran darah juga bisa lebih smooth yang ke ginjal, sehingga beban ginjal tuh juga bisa jadi lebih ringan. Nah, kalau bebannya lebih ringan, itu kita seperti buying time untuk ginjal kita itu memperbaiki diri. Nah, jadi apakah bisa sembuh? Bisa, tapi kapan? Butuh waktu. Jadi tidak bisa instan ya. Ingat teman-teman, jangan berharap yang instan ya. Jadi ini aja untuk jatuh ke kondisi gagal ginjal aja butuh waktu tahunan gitu ya, 10 tahun, 15 tahun. Nah, betul. Untuk recovery justru pasti tidak akan instan juga, butuh waktunya. Makanya di sini kita harus butuh kerjasama antara Flavanol dengan kita sendiri untuk menjaga tadi. Flavanol sudah membantu untuk meringankan beban ginjal, untuk buying time supaya ginjalnya bisa punya waktu untuk recovery. Kita sendiri juga jangan memberi beban yang lebih lagi kepada ginjal. Gitu, jangan istirahat yang cukup gitu ya, makan makanan yang bernutrisi, yang tidak membebani ginjal, supaya nanti ginjalnya bisa segera secepatnya full recovery, walaupun mungkin nggak cepat-cepat banget ya. Nah, tapi ini nanti bisa bertahap, pelan-pelan jarak cuci darahnya bisa makin berjarang gitu ya, semakin berjarak gitu ya, lebih jarang jadinya gitu intervalnya. Oke, jadi juga memang kita nanti hari Kamis juga bahasnya tentang Koko-Flavanol untuk gagal ginjal ya Bapak ya. Nah, kita juga sudah pernah menemukan jurnalnya bahwa Flavanol ini bisa membantu pada pasien hemodialisa atau cuci darah. Oke, kemudian saya lanjutkan kembali ya dok ya, dari Ibu Mariati. Dok, kenapa saya minumnya di malam hari tapi malah susah tidur ya dok ya? Ya, jadi memang untuk konsumsinya dan untuk reaksi yang dirasakan itu berbeda-beda masing-masing orang. Nah, jadi memang teman-teman harus trial dulu sendiri. Kira-kira kalau konsumsi Koko-Flavanol, reaksi apa sih yang akan diberikan kepada teman-teman? Ada yang kebetulan kalau habis minum Koko-Flavanol itu jadi bawaannya ngantuk, ada yang bawaannya segar. Nah, mungkin ini untuk ibu kebetulan jatuhnya jadi segar. Kalau kayak gitu, minumnya di pagi hari aja, nggak usah yang di malam hari. Nah, buat teman-teman yang nanti minumnya malah jadi ngantuk, itu lebih bisa konsumsinya pada malam hari. Jadi boleh di-adjust kok. Jadi pada dasarnya memang konsumsi Koko-Flavanol tidak ada patokan bagusnya itu kapan. Gitu. Tetap yang paling baik adalah sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing gitu. Nah, juga manfaat dari coklat ini seperti yang kita sudah tahu bahwa dia memberikan rasa rileks dan tenang ya dok ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan kembali dari Bapak Erna Arianto. Selamat sore Dokter Winda, apakah Flavanol masih aman untuk penderita pasien gagal ginjal yang stadium ini? Tetap masih bisa ya, selama masih bisa masih bisa konsumsi cairan, itu sebenarnya masih boleh untuk konsumsi Koko-Flavanol. Namun memang untuk kasus yang sudah stage 5 itu gimana ya bilangnya ya, harapan kita untuk benar-benar full recovery-nya itu masih jauh sekali tentunya. Ya, tentunya jauh sekali gitu. Dan ibaratnya saya juga tidak mau bermuluk-muluk kalau sudah stage 5 itu pasti akan sembuh dengan konsumsi Koko-Flavanol, tidak. Ya kita realistis saja, kondisinya sudah stage 5, tapi apakah tetap boleh konsumsi Flavanol? Tetap boleh. Kenapa? Karena kan untuk menjaga, walau bagaimanapun tetap perlu dijaga, bukan berarti sudah stage 5 terus kita pasrah saja, nggak juga seperti itu gitu kan, kita tetap harus berusaha yang terbaik.
Jadi di sini konteksnya adalah bukan lagi untuk kesembuhan, tapi lebih ke untuk meningkatkan kualitas hidup gitu. Jadi walaupun kita pada status kondisi stage 5 ya, gagal ginjal stage 5, tapi kita masih bisa tetap beraktivitas, tetap tetap sehat, tetap merasa sehat gitu, seperti itu. Jadi fokusnya bukan lagi kepada kesembuhan, tapi lebih ke kualitas hidup aja. Kemudian saya lanjutkan dari Ibu Jumiati. Selamat sore dok, gimana dengan gejala head yang tidak lancar? Dosisnya berapa per hari dok? Terima kasih. Oke, nah ini kebetulan banget, kebetulan banget nih. Saya sendiri juga beberapa kali tuh, apalagi dulu ya sebelumnya tuh sempat juga punya masalah juga nih. Dan banyak banget memang yang konsultasi juga itu punya masalah haidnya. Nggak teratur haidnya gitu ya. Nah ini kalau saya ada bagi tips, itu kalau saya biasanya untuk menjaga supaya haid saya tetap teratur, itu saya tetap rutin konsumsi koko alfa karena memang biasanya sekali sehari. Nah, tapi sudah mendekati jadwalnya untuk haid, itu saya tambahin. Wow. Gitu, saya tambahin bisa sampai 2-3 kali sehari. Gitu, tambahin. Dan itu akan membuat haid saya itu malah jadi lebih teratur dan malah lebih lancar. Dan jadi kayak buat kita preparation juga ya, kalau yang para perempuan, itu jadi buat preparation supaya tuh nanti keluarnya itu lebih lancar, gak nyeri, dan bisa lebih bersih juga. Seperti itu bagi tipsnya. Menstruasi tetap boleh konsumsi ya dok? Tetap boleh. Jadi nanti kadang-kadang buat teman-teman pas lagi haid itu kita konsumsi koko alfa memang agak lebih banyak sepertinya ya, rasanya itu agak kayak lebih banjir, tapi nggak usah khawatir itu sampai bikin kita anemia, enggak. Itu hanya sedikit aja lebih banyak, tapi nggak apa-apa. Itu justru lagi memperlancar untuk pembuangannya. Jadi nggak apa-apa, bagus untuk malah membersihkan, ya. Di sel telur yang tidak terbuahi ya dok ya? Betul. Oke, jadi itu bukan membuang darah yang tidak semestinya ya dok ya? Betul. Oke, ya. Selanjutnya saya bacakan kembali ya dok ya. Masih ada waktu 20 menit untuk Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya bacakan kembali dari Ibu Yuliana. Selamat sore dokter, kalau untuk usia 79 tahun sedang sakit stroke dengan tangan kaki sebelah kiri tidak berfungsi secara maksimal, apakah dengan minum koko flavanol membantu bisa jalan kembali? Iya, pada dasarnya gini, kalau kita ngomongin soal stroke ya, itu akan recovery-nya itu akan tergantung seberapa cepat kita terapinya pada saat dia serangan. Nah, semakin terlambat pemberian terapi, maka akan semakin berat dia untuk full recovery. Seperti itu. Nah, ini akan tergantung sih serangan stroke-nya kapan, sudah berapa lama, dan terapinya selama ini seperti apa. Kalau agak terlambat memang ya agak sulit kalau sampai benar-benar full recovery. Tapi bukan berarti tidak ada harapan. Harapan sih tetap ada, tapi tinggal besar kecilnya harapan itu saja sih. Apalagi mempertimbangkan ini usia juga sudah 79 tahun. Ibarat kata untuk regenerasi selnya sendiri juga sudah menurun sekali. Betul, menurun sekali. Jadi di sini PR-nya banyak banget. Jadi untuk untuk full recovery atau ibaratnya at least bisa jalan lagi lah gitu ya. Itu akan takes time pasti akan takes time. Jadi butuh kesabaran juga dan kegigihan untuk terus terapi. Tapi boleh banget konsumsi koko flavanol, dan di sini dosis yang dianjurkan itu mulai dari 3 kali 5 gram. Ya, 3 kali sehari dengan 5 gram atau 1 sendok teh ya Bapak Ibu ya. Bisa dilarutkan dengan mungkin sekitar 100 ml air hangat, atau kalau misalnya mau dibuat agak cair, agak kental juga bisa. Tidak menjadi masalah. Yang penting takarannya yang masuk ke dalam tubuh kita adalah 5 gram. Oke, baik. Selanjutnya saya lanjutkan lagi dari Ibu Mariati. Sore dok, ada remaja usia 22 tahun menderita mah akut dan minggu kemarin divonis batu ginjal. Ya, kira-kira kalau batu ginjal itu bisa disembuhkan dengan flavanol nggak dok tanpa harus operasi?
Oke, nah kalau ini sebenarnya akan tergantung kepada batu ginjalnya ini sendiri sih ya, dia sebesar apa. Kalau sudah besar, apalagi ini melihat kalau sudah dianjurkan untuk operasi sih, memang sebaiknya dioperasi. Kecuali nih batu ginjalnya mungkin masih kecil gitu ya, masih kecil, ini masih bisa kita tidak perlu operasi. Boleh juga dibantu dengan Pavanol, dengan perbanyak lagi minum air putihnya, itu bisa dibantu. Tapi kalau seandainya kondisinya di sini memang sudah dianjurkan untuk operasi, kemungkinan memang batu ginjalnya sudah besar dan sulit untuk dikeluarkan tanpa operasi gitu. Jadi memang daripada lebih berbahaya gitu kan dan semakin melukai jaringan-jaringan yang lain, memang biasanya tuh dia dianjurkan untuk dioperasi dengan cara bisa jadi ditembak juga dengan laser ya, supaya nanti kecil-kecil lalu nanti baru bisa dibuang, dikeluarkan lewat urin seperti itu. Nah ini memang harus lebih jelas dulu sih ya untuk ukuran batu ginjalnya dulu seperti apa. Tapi bukan berarti kalau dia sudah besar tidak boleh konsumsi Cocofavanol, tetap boleh dong. Karena kan ibaratnya tetap kita harus jaga. Walaupun sudah terlanjur nih terbentuk batu ginjalnya, kita jaga biar jangan semakin besar. Dan juga menjaga juga untuk minimalisir kerusakan-kerusakan atau cedera-cedera yang dibuat oleh si batu ginjal tersebut terhadap jaringan-jaringan ginjal lainnya. Seperti itu. Jadi ya dok ya. Nah, mungkin Bapak Ibu jika ada yang ingin masih bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kita masih membuka pertanyaan, masih ada waktu 15 menit lagi. Kemudian saya akan membahas juga ya dok ya, tentang Flavanol ini. Katanya ini bisa buat kecantikan juga ya dok ya. Tentunya. Untuk Bapak Ibu ya, untuk ibu-ibu terutama ya. Bisa untuk kulit ya, untuk sebagai anti-aging juga ya dok ya. Nah kalau untuk kira-kira kalau untuk penggunaan masker itu boleh nggak sih dok? Dan berapa kali dalam seminggu? Oke, nah ini sering juga ya. Biasanya kita suka kreatif gitu kan. Jadi Cocofavanol tuh bisa juga dijadikan sebagai masker. Ya, dijadikan sebagai masker, dilarutkan sedikit dengan air. Ada juga yang larutnya pakai air mawar, macam-macam ya. Habis itu dioleskan gitu kan, dioleskan ke wajah, didiamkan lalu diamkan sekitar 15-20 menit, lalu habis itu dibersihkan. Nah ini bisa dilakukan seminggu sekali, gitu. Seminggu sekali. Dia karena dia memang punya efek antioksidan ya, di mana memang antioksidan itu sangat bagus banget buat kecantikan kulit, karena memang manfaatnya untuk anti-aging. Gitu ya, terutama buat anti-aging. Dan kalau ngomongin anti-aging sebenarnya nggak hanya wanita aja nih Diana, tapi baik wanita maupun pria itu sudah concern banget dengan anti-aging, terutama seperti itu ya. Walau bagaimanapun ya lihat ada keriput lumayan juga ya, agak mengganggu pemandangan ya. Lihat ada flek-flek hitam-hitam seperti ini kayaknya rasanya, atau bopeng-bopeng gitu rasanya kayaknya agak mengganggu pemandangan juga seperti itu. Makanya kenapa tidak hanya wanita, sekarang pria pun sudah mulai merawat gitu, merawat diri. Jadi bisa juga ya Bapak atau Ibu bisa menggunakan Cocofavanol ini sebagai masker selain Bapak Ibu konsumsi rutin setiap hari ya. Nah, oke dok. Kalau untuk Flavanol ini sendiri buat ibu hamil itu boleh nggak ya dok? Dan kira-kira kan ibu hamil ada trimester 1, 2, 3, yang dimana trimester 1 ini saat mulai dari 1 sampai 3 bulan, kemudian trimester 2 dari 3 sampai 6 bulan, dan kemudian trimester ketiga adalah 6 sampai 9 bulan. Gitu. Apakah ini boleh dok? Dan pada trimester berapa bisa dikonsumsi? Ya, justru bagus sih ya untuk konsumsi Cocofavanol bagi ibu hamil. Pada dasarnya sih di sepanjang semua trimester itu boleh untuk konsumsi Cocofavanol. Ya. Cuman memang biasanya terutama itu konsumsinya pada trimester kedua menuju ketiga. Nah, dari trimester kedua menuju ketiga itu menjadi concern lebih bagus lagi untuk konsumsi Cocofavanol. Kenapa? Karena biasanya di masa-masa tersebut itu sudah mulai ada komplikasi-komplikasi pada kehamilan. Nah, contohnya yang paling sering adalah kasus eklamsia atau tekanan darah tinggi pada kehamilan. Nah, ini jadi justru kan kalau kita mungkin ada yang kebetulan pengalaman ya dengan eklamsia, itu kan justru bisa membahayakan baik bagi bayi maupun ibunya.
Nah, di sini dengan kita konsumsi cocoa flavanol akan membantu untuk memaintain tekanan pada pembuluh darah, baik yang ke janin maupun pembuluh darah si ibunya sendiri untuk membantu mencegah eklamsia tersebut. Sehingga dengan pembuluh darah yang terjaga elastisitasnya, terjaga alirannya, itu aliran nutrisi ke bayi juga tetap bagus. Terus juga untuk si ibunya juga bagus juga. Jadi bagus banget untuk mencegah eklamsi. Tapi bukan berarti sebelum itu nggak bagus, Diana. Sebelum itu juga tetap bagus juga ya. Untuk trimester 1 itu bagus banget dengan bagusnya kita aliran darah nutrisi kita kepada janin. Itu akan bagus banget nanti untuk perkembangan otak bayi juga. Dan juga perkembangan organ-organ tubuh lainnya. Oke, jadi sangat bisa dikonsumsi bagi ibu hamil ya, maupun ibu hamil awal, trimester 1, 2, atau 3. Nah, selain itu manfaatnya dok, kalau misalnya, biasanya kalau ibu hamil itu darahnya rendah, ya, HB-nya rendah. Apakah ini bisa buat untuk si HB-nya ibu hamil ini atau HB pada yang tidak hamil gitu dok? Iya, tentunya bisa juga ya, tentunya bisa juga. Nah, memang kan pada kasus ini kan seringnya HB rendah pada atau anemia lah ya, anemia pada ibu hamil justru karena memang seringnya adalah nutrisi yang penyaluran nutrisi yang difokuskan kepada bayi gitu, pada tumbuh kembang bayi. Sehingga pada ibunya malah yang jadi kurang. Nah, dengan seperti itu, nah ini boleh juga dengan konsumsi cocoa flavanol itu akan membantu juga dalam hal penyerapan nutrisi-nutrisi lainnya gitu. Sel darah merahnya. Dan juga pembentukan dari sel darah merahnya supaya tidak mudah rusak oleh baik radikal bebas maupun obat-obatan lainnya seperti itu, sehingga membantu si ibu juga untuk mencegah anemia gitu. Oke, baik ya. Jadi memang bagus juga ya cocoa flavanol ini bagi ibu yang baru saja hamil atau yang sudah mau melahirkan pun tidak masalah untuk mengkonsumsinya, karena ini juga bagus untuk pencegahan penyakit dari preeklamsi atau tekanan darah tinggi pada ibu hamil dan juga pada anemia pada ibu hamil. Karena dua itu menjadi masalah yang sering kita temukan pada ibu hamil ya dok. Sering banget. Oke, kemudian setelah hamil ya, itu ada pada proses melahirkan, menyusui ya. Nah, kalau untuk menyusui ini, ibu menyusui apa boleh konsumsi dok? Karena ada mitosnya katanya apa yang ibunya makan pasti bayinya akan makan. Gimana dok? Justru bagus banget ya untuk konsumsi cocoa flavanol bagi ibu yang menyusui, itu akan membantu untuk memperlancar juga ASI-nya. Gitu ya, untuk memperlancar ASI-nya, karena kan memang kan ASI itu kan justru juga dari sebenarnya dari darah si ibu ya, dari darah si ibu. Nah, justru dengan konsumsi cocoa flavanol, aliran darah si ibu juga jadi lebih bagus juga, sehingga produksi ASI itu bisa lebih baik. Gitu. Jadi ini malah bagus, apalagi kalau untuk ibu-ibu yang susah ASI-nya gitu ya, itu bisa dibantu juga dengan cocoa flavanol, selain dengan tadi makanan-makanan bernutrisi lainnya juga ya. Jadi memang ini juga aman ya buat ibu menyusui, karena saya pernah baca juga dok, dia bisa membantu merangsang hormon ya. Salah satu hormon pada ibu menyusui itu untuk memberikan ASI supaya berkualitas dan berkuantitas. Oke. Selanjutnya ada pertanyaannya dok ya, dari Bapak Nizamuddin. Bagaimana bagi penderita komplikasi penyakit darah tinggi, kolesterol, dan diabetes, serta lain-lain? Sama sih ya. Sebelumnya udah saya jelaskan juga ya. Untuk yang memang punya hipertensi, kolesterol, diabetes, sudah ada riwayat dengan stroke, jantung, nah itu justru boleh banget untuk konsumsi cocoa flavanol, karena memang fokusnya utamanya adalah untuk menjaga elastisitas pembuluh darah. Di mana masalah-masalah tersebut itu kejadiannya pada di pembuluh darah semua, gitu ya. Jadi memang target utamanya adalah untuk ke sana. Jadi boleh sekali untuk konsumsi cocoa flavanol. Oke, jadi sangat memang bagus ya dok ya, bisa dikonsumsi bagi penderita diabetes, hipertensi, kolesterol, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita bahas lagi ya dok ya mengenai tadi sampai menyusui. Nah, kemudian anak-anak nih dok, anak-anak itu bagusnya usia berapa ya dok ya bisa konsumsi cocoa flavanol ini? Sebenarnya sih kalau untuk anak-anak pada dasarnya sih sebenarnya mereka masih cukup ya, masih cukup secara kebutuhan tubuhnya juga sebenarnya
pembuluh darahnya juga masih bagus, Ya. ya kan? Sebenarnya pada dasarnya masih sehat. Tapi bukan berarti mereka tidak boleh mengkonsumsi kokoaflavanol. Kalau mau konsumsi, boleh. Dan biasanya sih kita anjurkan bisa mulai dikonsumsi mulai dari di atas usia 2 tahun. Gitu, karena kita kita prediksi itu untuk saluran cernanya sudah lebih matang gitu. Maka biasanya kita anjurkan memang kalau untuk anak-anak bisa di usia 2 tahun ke atas. Tapi dosisnya lebih kecil ya tentunya daripada yang orang tua. Dan juga pastinya anak-anak juga sangat menyukai coklat ya Dokter Indah ya. Iya. Bisa dicampurkan di dalam pudingnya, kemudian biskuitnya, atau bisa juga untuk susunya. Oke dokter, kita lihat lagi mungkin ada yang ingin bertanya. Masih ada waktu di 7 menit ya Bapak Ibu ya, jika ada yang ingin bertanya. Nah, oh ya Bapak Ibu, saya mau sekedar mengingatkan, nanti malam kita ada bisnis review bersama Bapak Aris Hendrawardana, dan juga nanti kita di hari Kamis ada Zoom bersama Dr. Winda di jam 8 malam. Itu temanya tentang kokoaflavanol untuk gagal ginjal. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, bisa sama masuk di link Zoom yang ini. Nanti jangan lupa untuk mengundang teman dan juga keluarga. Oke dok, kemudian saya lanjutkan kembali ya dok, kita bahas lagi mengenai kokoaflavanol ini. Nah, kalau kokoaflavanol ini kira-kira dok ada batas maksimal nggak ya dok untuk konsumsi? Mungkin saya lagi nggak enak nih badannya nih, saya mau konsumsi mungkin pakai sendok makan. Sendok makan sehari 3 kali gitu. Sendok makan kurang lebih takarannya sekitar 10-15 gram ya dok ya. Jadi sehari 3 kali mungkin di 45 gram 2 hari udah habis dosisnya. Itu gimana dok? Boleh nggak? Nah, pada dasarnya sih seperti ini. Untuk dari hasil research sendiri ya, untuk dari hasil researchnya sendiri, itu memang belum ditemukan batas atas dalam konsumsi kokoaflavanol. Gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang mungkin di kondisi-kondisi tertentu, mungkin butuh dosisnya agak lebih tinggi, itu nggak ada masalah. Aman ya dok Gitu. ya? Itu tetap aman kok. Apalagi kan biasanya kan hanya pas di kondisi-kondisi tertentu aja kan, konsumsinya sampai sebanyak itu. Kalau lagi sehat-sehat aja biasanya dosisnya juga biasanya ngirit kan. Hanya 5 gram aja sehari gitu kan. Jadi itu nggak masalah sih. Jadi masih aman ya dok ya, karena memang mungkin ada waktunya dok pembuangan dari flavanol atau flavonoid ini akan terbuang dalam tubuh kita, itu butuh waktu kurang lebih berapa jam, dan apakah itu terbuang melalui urin atau fezes dok? Nah, jadi sebenarnya itulah yang kenapa untuk sampai saat ini itu justru belum ditemukan batas atas banyaknya kita maksimal konsumsi kokoaflavanol, karena memang pembuangannya sendiri cukup cepat ya. Wow. Hanya kurang lebih sekitar 6 jam itu flavanol sudah mulai dibersihkan dari dalam tubuh kita. Gitu, sehingga untuk penumpukannya di dalam tubuh itu nggak sempat terjadi seperti itu. Tidak sempat terjadi penumpukan. Makanya kenapa untuk dosisnya itu tetap kita masih belum, untuk sampai saat ini masih belum ditemukan batas atas untuk konsumsi kokoaflavanol. Seperti itu. Dan biasanya memang dibuangnya itu lebih ke lewat urin. Oke, lewat urin ya Bapak Ibu, jadi tidak masalah. Oke dok, mungkin saya juga akan bertanya ya berdasarkan dari banyak pertanyaan. Kalau misalnya untuk pada penderita yang sudah terkena kanker ya, itu gimana sih dok? Apakah boleh konsumsi, dan berapa konsumsinya dalam sehari itu untuk penderita kanker? Karena kan seperti yang kita ketahui, flavanol ini kan sumber dari antioksidan ya, maksudnya antioksidan tinggi, di mana itu juga dibutuhkan pada untuk pencegahan kanker ya. Kalau misalnya sudah yang terkena kanker ini, gimana dok dosisnya dok? Apakah sama dengan yang belum terkena kanker? Iya, nah pada dasarnya sih seperti ini. Kalau di terapi medis sendiri itu untuk pengobatan kanker, selain selain kita ada terapi medis ya, kemoterapi, radioterapi ataupun operasi, itu ada namanya terapi paliatif. Nah, terapi paliatifnya itu salah satu adalah dengan pemberian antioksidan. Nah, kenapa perlu pemberian antioksidan? Karena tadi peran antioksidan sendiri itu dia bisa membantu untuk menekan agresivitas dari si sel yang terlalu
reaktif gitu. Karena itulah yang terjadi pada sel kanker. Sel kanker itu kan dia aktif banget ya, makanya berkembang makanya makin besar. Nah, reaktivitasnya tersebut itu bisa dibantu ditekan dengan antioksidan. Nah, selain itu juga antioksidan membantu untuk mencegah mutasi gen. Jadi supaya nih sel-sel yang masih sehat tidak berubah menjadi sel yang termutasi tadi, yang sel sel kanker tersebut. Nah, justru di sini makanya bagus baik untuk pencegahan maupun proses pengobatan juga untuk mengkonsumsi antioksidan. Salah satunya bisa dengan alternatifnya, salah satunya bisa dengan cocoa flavanol gitu. Nah, untuk dosisnya sendiri memang pasti kemungkinan besar akan berbeda ya. Tapi bisa juga jadi sama tergantung memang pada masalah kesehatan kita lagi ya. Kalau teman-teman kebetulan nih memang tujuannya mau untuk mencegah penyakit kanker, tapi mungkin kebetulan punya masalah terhadap sirkulasi darah gitu kan. Yaitu otomatis tetap lumayan tinggi juga sih ya, konsumsinya tetap lumayan tinggi mulai dari 3 kali 5 gram. Tapi kalau seandainya nih teman-teman mungkin tidak ada masalah pada sirkulasi darah, tapi ingin menjaga kesehatan termasuk juga untuk mencegah penyakit kanker, itu bisa konsumsinya mungkin tetap dosisnya lebih kecil ya, 1 kali 5 gram aja. Tapi kalau memang kebetulan ini saat ini sudah menderita kanker atau ada riwayat kanker, itu bagusnya memang maintenance dengan dosis yang agak lebih tinggi. Itu sekitar 3 kali 5 gram. Mulai dari 3 kali 5 gram ini dosisnya bisa dinaikkan sesuai dengan tadi kebutuhan gitu. Jadi pada dasarnya memang ini sangat fleksibel sekali ya dok ya. Betul. Oke, baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, coba saya cek dulu ya Dokter Winda ya. Oke, masih ada ya? Ternyata ada. Masih ada ya. Oke, saya bacakan kembali dari Bapak Thank you Zulkarnain. Selamat sore dok, saya mau tanya, bisa nggak cocoa flavanol ini dikonsumsi sebelum divaksin dan sesudah divaksin supaya netral gitu? Bisa banget. Justru itu yang waktu itu pernah saya bagi tipsnya juga ya. Jadi buat teman-teman yang ada rencana mau vaksin nih, dari sebelum vaksin itu sudah mulai konsumsi cocoa flavanol dulu. Gitu ya, minum cocoa flavanol supaya badan kita itu lebih fit dan lebih siap untuk menerima vaksin. Nah, jadi itu bagus banget. Nah, nanti setelah vaksin itu baru kita lanjut lagi minum cocoa flavanolnya untuk semakin membantu pembentukan imun kita itu semakin mantap gitu, semakin matang untuk imunitas kita. Jadi justru bagus banget untuk dikonsumsi sebelum dan sesudah vaksin. Jadi tidak hanya sebelum dan sesudah vaksin ya dok ya, tapi jangka panjang pun. Iya betul, justru untuk jangka panjang ya. Oke, jadi salah satu persiapan untuk vaksin ya, mau vaksin COVID atau vaksin apapun ada pastikan untuk menjaga stamina Bapak Ibu ya. Nah tentunya cara menjaga stamina adalah dengan istirahat cukup, kemudian konsumsi makanan yang bernutrisi, dan juga jangan lupa untuk selalu konsumsi antioksidan seperti cocoa ini karena antioksidan ini ya untuk menjaga daya tahan tubuh Bapak Ibu supaya tidak capek, supaya tidak lemah gitu ya. Oke, baik dok, saya lanjutkan kembali dari Bapak Margianto. Salam sejawat, salam sehat buat dokter. Dokter, bagaimana penanganan pada penderita diabetes yang sudah menderita menahun? Ya, sebenarnya ini tadi sempat ada juga ya untuk kasus diabetes. Pada dasarnya sih tetap sama ya. Penanganannya tetap konsumsi obat-obatan diabetes seperti biasa. Jadi bukan mengkonversikan obat-obatan diabetes dengan flavanol ya. Jadi untuk obat-obatannya tetap baik itu insulin atau obat-obat minum ya, obat-obat anti diabetes itu tetap dikonsumsi. Nah, nanti dikombinasi dengan cocoa flavanol. Nah, di sini nanti cocoa flavanol itu akan membantu untuk kerjanya lebih sinergi gitu. Jadi untuk si gula darahnya akan di-maintain langsung oleh si obat-obatan tersebut, sementara si sel-selnya itu akan dibantu perbaikannya ya dengan cocoa flavanol, sehingga akhirnya nanti secara bertahap tubuh itu jadi tidak terlalu bergantung lagi dengan obat-obatan, dan nanti bisa secara bertahap juga itu dosisnya bisa di tapering off, diturunkan secara bertahap, tapi tetap harus ada evaluasi dulu ya, dipastikan dulu sudah mulai lebih baik, sel-selnya sudah mulai lebih aktif dalam lebih sensitif terhadap insulin, baru nanti bisa bertahap obat-obatan mulai dikurangi. Jadi memang luar biasa ya dok ya.
dari untuk membantu meningkatkan dari kerja dari obat itu dan juga dari obat diabetes dan juga untuk fungsi tubuh kita itu Bapak Ibu bisa konsumsi cocoa juga sebagai bentuk penyeimbangan ya dok ya. Betul. Ya, jadi stimulannya adalah cocoa flavanol itu memiliki banyak sekali sejuta manfaat mulai dari ibu hamil, kemudian ibu menyusui, anak-anak hingga dewasa ya. Nah, untuk itu jangan lupa untuk selalu konsumsi cocoa flavanol setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tetap sehat, fit, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke dokter, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 3 sore, kita akhiri saja ya dok ya untuk talk show mengenai manfaat. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis dengan tema cocoa flavanol untuk gagal ginjal. Jangan lupa datang ya Bapak Ibu ya, dan nanti malam juga kita ada Zoom bersama Bapak Haris Hendrawardana mengenai bisnis dari FI sendiri. Saya Diana, saya undur diri dan saya Dr. Winda. Sampai jumpa lagi. selamat sore. Terima kasih Sore, ya selamat dokter. beraktivitas. Sore, Dok. Stay healthy. Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Mbak Diana. Makasih Dokter Winda. Dokter Winda, makasih Mbak Diana. Dah. Gaji. Terima kasih. Makasih Dokter Winda. Infonya. Magaji. Terima kasih. Terus, cek ya? Oh iya.